Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kehadirat Allah, mengagungkan asma'nya, menjalankan ibadah di sisinya. Kita pula bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, serta kita umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bulan Zulhijjah, bulan yang sangat istimewa. Allah hadirkan keutamaan di bulan Zulhijjah ini. Insya Allah, kalau tidak besok, lusa, kita mengawali hari pertama dari bulan Zulhijjah ini. Ada apa di bulan Zulhijjah? Allah menyebutkan di surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Dari 12 bulan, Allah pilih 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan mulia, bulan suci, dan bulan agung. Karena kemuliaannya, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian, berbuat dosa, berbuat zalim di bulan-bulan haram ini. Kalau berbuat dosa di bulan-bulan haram amat sangat dilarang, berarti ada nilai dari keutamaan bulan haram. Demikian yang dikatakan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beramal soleh di bulan-bulan haram Allah lipat gandakan pahalanya, sebagaimana juga bermaksiat di bulan-bulan haram nilai dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qatadah, murid dari Ibnu Abbas, juga mengatakan hal yang sama, bahwa keagungan dari bulan-bulan haram termasuk Zulhijjah ini adalah Allah berkenan untuk melipat gandakan pahala orang yang beribadah dan beramal soleh. Demikian juga Allah akan melipatkan dosanya bagi orang yang berbuat dosa dan maksiat. Bulan Zulhijjah juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sepakat para ulama bahwa ibadah kurban, ibadah yang dijalankan di bulan Zulhijjah, yaitu apakah di tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan Idul Adha atau Yauman Nahr, hari penyembelihan hewan kurban, atau di 3 hari setelahnya yang dikenal dengan istilah hari-hari tasyrik, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Sebagaimana juga dikatakan oleh Nabi SAW, ma'amil ibnu Adam ahabba ilallah yauman nahr min hiraqati damin. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah amal anak Adam di hari nahar, di hari Idul Adha, di tanggal 10 Zulhijjah, melebihi dari amal yang disebut menyembelih hewan kurban. Maka keagungan dari bulan Zulhijjah ini, Allah hadirkan ibadah agung yang bernama ibadah kurban yang dijalankan apakah di saat Idul Adha setelah sholat ataukah pada 3 hari tasyrik setelahnya sebagai keleluasaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Zulhijjah Allah agungkan pula karena di dalamnya ada puasa yang bernama puasa Arafah. Puasa Arafah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yukaffiru as-sanah allati qablah was-sanah allati ba'dah. Ahtasibu 'ala Allah. Aku berharap puasa Arafah ini menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan puasa Arafah, puasa Asyura 10 Muharram, dan juga puasa 3 hari setiap bulan yang dikenal dengan Ayyamul Bid, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi yang diagungkan oleh Allah di bulan Zulhijjah.
Allah menyebutkan bahwa al-hajju asyhurum ma'lumat. Bulan-bulan haji adalah bulan-bulan yang Allah tetapkan, yang Allah tentukan. Para ulama tafsir memahami surat Al-Baqarah ayat 197 ini dengan pandangan bahwa bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, bahkan pelaksanaan dari manasik haji dari tanggal 8 Zulhijjah mabit di Mina sampai berakhir di 12 Zulhijjah atau 13 Zulhijjah, menunjukkan bahwa Zulhijjah Allah utamakan sebagai bulan-bulan haji bersama bulan Syawal dan Dzulqa'dah, ditambah bahwa pelaksanaan manasiknya memang di bulan Zulhijjah. Imam Syafi'i juga berpandangan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah manasik haji yang agung. Sebelumnya jemaah berada di Arafah untuk wukuf, untuk menunaikan ibadah agung bermunajat. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Artinya rukun yang paling utama, yang menentukan sah atau tidaknya ibadah seseorang, wukuf di Arafah. Para jemaah yang sakit dan uzur sekalipun tetap berada di Arafah untuk wukuf karena memang ingin hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian keagungan Arafah disabdakan oleh Nabi, khairud du'a doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah, di tanggal 9 Zulhijjah, di saat jamaah haji berwukuf di Arafah. Doa untuk apapun, doa kebaikan dunia, doa kebaikan akhirat, doa untuk diri sendiri, keluarga, sahabat, teman, semuanya. Inilah keagungan bulan Zulhijjah. Allah jadikan sebagai bulan-bulan haji, dan semua ibadah yang dijalankan di bulan-bulan mulia ini Allah lipat gandakan pahalanya. Yang terakhir, ada apa di bulan Zulhijjah untuk menunjukkan keutamaannya? Allah menyebutkan di surat Al-A'raf ayat 142 bahwa bulan Zulhijjah adalah bulan yang Allah istimewakan, di mana Allah berjanji kepada Nabi Musa alaihissalam, wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Sungguh Allah berjanji kepada Nabi Musa untuk memberinya Taurat, yaitu di 30 hari bulan Dzulqa'dah ditambah 10 hari di bulan Zulhijjah, maka lengkaplah pertemuan Nabi Musa dengan Allah untuk mendapatkan wahyu dari Allah selama 40 malam. Isyarat untuk kita agungkan bulan Dzulqa'dah dan akan datang bulan Zulhijjah dengan memperbanyak ta'amul, interaksi kita dengan Al-Quran, musahabah kita, berteman, berakrab dengan Al-Quran, agar kita menjadi sahibul Quran yang dijanjikan oleh Allah, keagungan dunia, kemuliaan dunia, dan syafaatul Quran di yaumil akhir kelak. Kita perbanyak ibadah di bulan agung ini, di bulan Zulhijjah ini. Kita siapkan juga untuk kita bisa menunaikan ibadah kurban di 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Demikian juga sahabat semuanya yang tidak mampu berkurban bisa membantu untuk menyelesaikan prosesi ibadah kurban, dari memberikan edukasi tentang kurban, kemudian juga membantu agar orang-orang yang berhak menerimanya juga mendapatkan haknya. Demikian juga seluruh syiar-syiar ibadah kurban dijalankan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan demikian kita termasuk yang mengagungkan bulan Zulhijjah yang memang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapapun yang mengagungkan bulan-bulan haram, waktu-waktu haram, waktu-waktu yang utama, amal-amal utama, maka ia digolongkan orang yang terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa, sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.